Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan channel Gebogan Jamal, sebuah channel yang mencoba memotret dunia sosial dan politik dari sudut pandang kontemplatif. Dan sebelum melanjutkan, saya berharap Anda berkenan untuk menekan tombol subscribe dan like terlebih dahulu. Di luar banyak kekurangannya sebagai manusia biasa, harus kita akui Soekarno dan Soeharto adalah dua tokoh besar yang telah membuat cetak biru Indonesia hingga keberadaannya saat ini. Di mata Terah Soekarno dan pengikutnya, Soeharto adalah sosok yang memiliki 1001 macam keburukan. Pun demikian sebaliknya, bagi Terah Soeharto dan pengikutnya, Soekarno adalah sosok yang memiliki daftar panjang kesalahan yang harus dikoreksi. Dari tahun ke tahun, perasaan itu akan terus tumbuh mengikuti waktu, akan diwariskan dari generasi ke generasi di antara mereka, seperti kutukan Empu Gandring kepada keris yang dibuatnya saat meregang nyawa di tangan Ken Arok. Persaingan kedua terah ini sejatinya dimulai saat Orde Baru tumbang. Megawati yang dilantik menjadi presiden menggantikan Gus Dur seolah menjadi gambaran awal tentang kondisi persaingan. Perlahan mulai menempatkan satu pihak lebih di atas angin dari pihak yang lain. Sedikit demi sedikit, Terah Soekarno mulai menata pondasi kekuatannya melalui tangan dingin seorang Topi Kemas, dan akhirnya kejayaan makin digenggam saat mereka mampu menempatkan kadernya di puncak kekuasaan sebagai presiden 2 periode, yaitu Jokowi. Saat Megawati menjadi presiden, Terah Soekarno belum memiliki waktu yang cukup untuk mengkonsolidasikan diri, menyatukan semua elemen pendukung utama. Baru di saat Jokowi menjadi presidenlah semua bisa dilakukan dengan leluasa. Tahap ini bisa dikatakan sebagai tahap konsolidasi bagi Terah Soekarno. Dan di sisi yang lain, di tahap ini Terah Soeharto semakin tak berkutik. Apa-apa yang dahulu bisa dengan mudah dilakukan satu persatu tanggal. Maka menjadi sangat menarik menantikan pemilu 2024 dengan konfigurasi 3 pasang capres, yaitu Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan dikaitkan dengan rivalitas dua terah ini. Lalu pertanyaannya, siapa calon yang jika kelak terpilih akan lebih menguntungkan Terah Soekarno? Atau siapa yang akan menguntungkan Terah Soeharto? Lalu siapa yang jika kelak terpilih akan membuat persaingan dua terah ini kembali ke titik nol? Mari kita bedah satu persatu. Jika Ganjar Pranowo yang terpilih pada pemilu 2024, maka bisa dikatakan keterpilihannya adalah penanda dimulainya zaman keemasan Terah Soekarno. Setelah melewati masa konsolidasi di zaman Jokowi, maka periode Ganjar diperkirakan akan menjadi periode penetrasi, di mana pada periode ini seluruh program yang sudah direncanakan akan sangat mudah terrealisasi. Sebab seluruh sendi-sendi pendukung sudah sangat kokoh untuk melakukan apapun yang sudah diprogramkan dan direncanakan. Periode ini adalah periode mandiri dari PDIP. Tidak seperti periode sebelumnya, di mana Jokowi masih melibatkan banyak pihak sebagai penopang kekuasaannya, sehingga membuat PDIP harus rela berbagi dengan paksi-paksi yang lain. Dengan kondisi yang amat dominan, maka Ganjar tentu akan memberikan prioritas skala penuh pada PDIP. Apalagi Ganjar dikenal sebagai kader yang sangat ideologis. Jika ada dua pihak yang berseteru, maka saat salah satu pihak ada di puncak, pihak lainnya pasti terpuruk. Jadi, jika Ganjar yang menjadi presiden pada pemilu 2024, maka Terah Soekarno akan berada di puncak kejayaan. Dan patut diduga nasib Terah Soeharto akan ada di masa kegelapan. Selanjutnya, seandainya Prabowo Subianto yang menjadi presiden di 2024. Secara pribadi, hubungan antara Prabowo dengan Megawati cukup dekat. Kedekatan itu terjadi berawal saat keduanya berpasangan sebagai capres dan cawapres. Tapi kedekatan itu tidaklah cukup untuk membuat Megawati mendukung Prabowo. Meskipun konon di antara keduanya terikat perjanjian batu tulis yang berisi soal dukung-mendukung. Megawati seperti mempunyai keengganan yang begitu kuat.
yang mungkin saja disebabkan karena Megawati menganggap secara langsung atau tidak Prabowo memiliki irisan dan singgungan dengan Trah Soeharto. Karena biar bagaimanapun, masa lalu Prabowo pernah menjadi bagian dari keluarga Cendana. Trah seteru abadinya. Dan ternyata itu semua terkonfirmasi saat pemilu 2019 yang lalu, di mana beberapa anggota keluarga Cendana, yaitu Titik Soeharto dan Tommy Soeharto, menjadi pendukung di belakang Prabowo. Meskipun kalau kita mau jujur, dukungan yang diberikan keluarga Cendana pada Prabowo lebih karena terbatasnya pilihan. Jadi saya menduga, jika Prabowo yang memenangi pemilu 2024 tidak akan membuat Trah Soeharto tiba-tiba berbalik menjadi lebih di atas angin daripada Trah Soekarno. Kemenangan Prabowo hanya berimbas pada berkurangnya tekanan pada sumber-sumber ekonomi dan sumber-sumber politik keluarga Cendana. Selanjutnya adalah Anies Baswedan. Jika Anies yang terpilih menjadi presiden, maka Anies akan membawa dua Trah ini pada posisi yang seimbang dan setara. Masa lalu dan rekam jejak Anies sangat jelas tidak bersinggungan dengan dua Trah ini, baik Trah Soekarno ataupun Trah Soeharto. Cara berpikir Anies yang sangat jauh ke depan ditambah dengan keadaan negara yang centang perenang yang diwarisi Anies dari pendahulunya, tentu akan membuat Anies fokus pada persoalan itu, yaitu peran Indonesia di pentas global dan pembenahan keadaan dalam negeri, yang akan membuat Anies tak akan memperdulikan hal-hal yang remeh-temeh ini. Jadi Anies ada di posisi jalan tengah bagi kedua Trah. Seandainya yang masuk putaran kedua di pemilu 2024 adalah Anies melawan Prabowo, maka saya menduga dan memperkirakan Trah Soekarno akan lebih suka untuk memilih Anies. Lalu seandainya yang maju di putaran kedua adalah Anies melawan Ganjar, maka Trah Soeharto akan sangat mungkin juga lebih memilih Anies. Jadi Anies adalah jalan tengah yang akan membuat Trah Soekarno dan Trah Soeharto kembali berada di titik nol. Dan kalau kita mengandaikan persaingan ini laksana persaingan Trah Ken Arok dan Tunggul Ametung, maka Anies untuk sementara menghentikan pada generasi kedua, yaitu generasi Tohjaya dan Anusapati. Terima kasih.